dimulai dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Ya, dengan dipukulnya gol oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat. Maka telah dibukanya Kongres Kuda Tandul sedunia tahun 2022 di Kabupaten Tanah Datar. Selamat datang Budong. Baik, selamat datang kami haturkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar beserta Usur Perkopimda dan Repban dan Ketua Perkumpulan Budo Kandang Minangkabau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak terlalu berlaksana dia Baisu Kartidiatio lama dimimpi kini sampai Laktido Bupati Tanah Datar Tuku rombongan Kasabona Burung merah burung. dulu sudah di atas itu seperti tahu pertama menambah kedua hamba menyembah dalam adat tadi tadi seperti kembalikan melihat bergerak bunga dan jari tak
Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar. Untuk koordinasi selanjutnya kami persilakan menuju tempat yang telah dan sebelumnya. Banyak ya. Itu aku kami. Hari ini memang hari Bundo Kanduan. Kami sedang memfasilitas pertemuan. Semoga Bundo kompak selalu, panjang umurnya, punya murani. Jadi datang ke Tanah Datar. Terima kasih banyak. Salam sehat. Ya. Selamat pagi dan selamat datang kami haturkan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Acara pembukaan Kongres Bundo Kanduan Sedunia yang pertama pada hari ini, Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022. Kita mulai. Datang kami aturkan kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Bapak Dr. Insinyur Aldi Jainaldi SPDN SCNN IPM ASEAN Engineering Datuk Rado Pasisya Alam. Laporan kedua panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ibu Wiso Eka Putra SE. Beliau merupakan penasehat Bundo Kanduan Kabupaten Tanah Datar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perkenankan kami melaporkan beberapa hal dalam kegiatan ini. Tujuan kegiatan Kongres Bundo Kanduan Sedunia tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, terwujudnya kedudukan, peranan dan fungsi perempuan serta generasi muda Minangkabau sesuai menurut tatanan adat dan budaya Minangkabau. Yang kedua, meningkatkan pemahaman, pengalaman, nilai-nilai adat Basandi Cara Basandi Kitabulo
terhadap perempuan dan generasi muda khususnya serta masyarakat Minangkabau umumnya, baik yang berada di ranah maupun yang berada di rantau. Yang ketiga, mewariskan nilai adat dan budaya Minangkabau yang fundamental. Yang keempat, memperkuat kedudukan Bundo Kanduang atau Mandeh Soko di lingkungan keluarga, kaum, dan masyarakat. Peserta berjumlah 1.015 orang yang terdiri dari 7 orang dari Bundo Kanduang luar negeri, Australia, Belanda, dan Inggris, 216 orang dari provinsi di luar Sumatera Barat, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara. 25 orang dari pengurus Bundo Kanduang Provinsi Sumbar, 139 orang dari Bundo Kanduang Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, 14 orang dari penasehat Bundo Kanduang Kecamatan se-Kabupaten Tanah Datar, 14 orang dari pengurus Bundo Kanduang Kecamatan se-Kabupaten Tanah Datar, 300 orang dari Bundo Kanduang Nagari se-Kecamatan Tanah Datar, se-Kabupaten Tanah Datar, 300 orang peserta parade jamba dan pakaian adat. Hari kedua, 4 Desember, hari Minggu 2022, seminar di Gedung Nasional Maharajo Dirajo dengan tema penguatan jati diri perempuan Minangkabau dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan narasumber pertama, Dr. Haji Gus Rizal Gazahar LC MAG, Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Rauda Taib MP, Ketua Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau. Yang ketiga, insya Allah, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, Ketua Harian Limbago Tinggi Pusat Adat dalam Minangkabau. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau dan nantinya akan membacakan puisi dengan judul Perempuan Berbaju Kurung dan Perempuan yang Pulang, karya Profesor Dr. Rauda Taib MP. Kepada Bundo Kanduang, Profesor Dr. Rauda Taib MP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang dan bahagia sekali atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, bundo-bundo semuanya, baik yang datang dari 9 provinsi di Nusantara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, daerah istimewa Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan 18 kota kabupaten se-Sumatera Barat, dan 6 orang Bundo Kanduang kita yang datang dari luar negeri yang mewakili dari 12 negara. Semoga acara yang kita adakan ini bernilai tinggi, menghasilkan output yang besar manfaatnya untuk masa depan perkembangan adat dan budaya Minangkabau. Walaupun pada saat ini kita berada di tengah-tengah perkembangan dunia yang digerakkan oleh kemajuan teknologi, namun pembangunan kebudayaan semakin perlu dilakukan dan dikembangkan melalui aktivitas budaya, antara lain seperti yang kita lakukan pada hari ini. Melalui pembangunan di bidang kebudayaan, Bundo Kanduang dapat mengambil peran yang lebih besar dalam proses perubahan yang telah dan akan berlangsung terus sesuai dengan tujuan serta kemajuan yang hendak dicapai. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan pisau bermata dua. Kalau pandai kita mempergunakannya, akan banyak manfaatnya. Sebaliknya, bila kita tidak, akan bermunculan kebinasaan dan kehancuran. Begitulah perempuan berbaju kurung berjalan mengantar anak cucu, menyeberangi persoalan zaman, menyemai benih kasih sayang bagi turunannya. Perempuan berbaju kurung tak dapat diterka dan direka di mana ujung dan pangkalnya.
lorong kekecewaan, relung harapan, jalan setapak permasalahan, benang merah yang kusut dari bunga rampai perjalanan yang panjang, mempertanyakan yang ingin diketahuinya. Puisi kedua, perempuan yang pulang. Dia menguakkan tingkap rumah gadangnya, salah anjing rombongan pemburu seakan memanggilnya berarak ke padang-padang terbuka perburuan. Ada yang menyapanya, dulu kau tinggalkan kampung, kini kau pulang, tidak bertahan di rantau. Muda di rantau, tua di rantau, mati di rantau katamu. Adakah yang akan kau jemput? Ketika aku menanyakan di mana datukku, ibu dan nenek diam menyeka air mata dengan ujung selendangnya. Sekiranya terbenam akan aku selami di mana dia tenggelam. Sekiranya dia hanyut akan aku pintasi sampai ke muara. Tabanam disilami, air dipintasi. Begitu nenek mengajarkan padaku. Kini semua orang di negeri ini, tangan mereka tak mau berkubang. Biarlah kepala berkubang asalkan tanduk makan. Hal-hal besar diperkecil, hal-hal kecil diperbesar. Datuk bagi kami, pemimpin, kepala kaum, penghulu kaum kami. Bagi yang lain mungkin penghalang kemajuan, penghalang pembangunan. Dia tak mau menyerahkan tanah pusaka kaumnya kepada pendatang dari negeri entah dari mana rantaunya. Zaman ini punya surat kabar, catatan harian para penjabat, punya televisi, corong penguasa dan pengusaha, pembias nilai baik dan buruk, nilai benar dan salah, penyebar fitnah dan gibah. Jaksa dan hakim yang jujur masih di ruang kuliah. Polisi baru masuk pusat-pusat latihan. Para pengacara berbincang harga sebuah perkara. Kehilangan datuk kini seperti hanyutnya sehelai kain usang sewaktu mencuci di tepi sungai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya marilah kita simak bersama sekapur sirih dari Bupati Tanah Datar selaku Payung Panji Bedokandiang Kabupaten Tanah Datar kepada Bapak Eka Putra SEMM. Kami persilakan. Salam tertunjuk kanan rani, kita sahera kaninya mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marantang janur memakai tali di muko toko di tengah pasar. Bapak Wakil Gubernur datang kembali hadir bersama kita di Istana Basa. Dari Sunganyang Kabungo Tanjung babelok jalan di Pariangan. Selamat datang bundo-bundo kanduang, seratus seluruh tamu undangan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Terima kasih luar biasa untuk bundo kanduang diri hadir di sini. Bapak Wakil ini kami sampaikan bahwa kongres hari ini alhamdulillah pesertanya dan rekan Ibu Ketua Bundo Rauda tadi luar biasa Pak Wagub. Saya merasa perlu mudah-mudahan dari kongres ini ada satu produk ya, hasil dari kongres ini ada yang tinggal di Tanah Datar. Harapan saya pada bundo-bundo belum semua yang pemerintah Kabupaten Datar siap mendirikan Museum Bundo Kanduang di Mantua ini.
Saya berharap inilah nanti salah satu dari hasil kongresnya, sehingga kami pemerintah Tanah Datar bersama tokoh-tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, DPRD siap melaksanakan hasil dari kongres bukan doang sedang ini. Kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka secara resmi acara Kongres Budo Kanduang Sedunia tahun 2022 kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Aldi Jainaldi SPT MSc MM IPM ASEAN Engineering Datuk Raja Pasisya Alam, dipersilakan. Bukan gores sembarang gores, gadis berkerudung disenggol senia. Bukan kongres sembarang kongres, kongres Bundo Kandung sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundo Profesor, ini Kabupaten Tanah Datar, termasuk kabupaten ini Bundo harus tahu, kabupaten yang paling progresif di Sumatera Barat. Tepuk tangan Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten ini berhasil membawa nama baik Sumatera Barat di berbagai bidang. Jadi kalau saya ditanya, Bundo Profesor, Di, kamu orang mana sih? Kita pasti jawabnya turunan ibu. Ambo orang Solo. Di mana Solo? Di 6 suku. Padahal kakek saya itu orang Batu Sangkar. Kakek saya itu orang Tanah Datar. Tapi saya Pak Bupati, karena budaya kita, karena adat kita, saya harus mengucapkan garis keturunan ibu atau matriarkat. Jadi saya bilang dari Solok, bukan dari Tanah Datar. Itu karena budaya Pak Bupati, padahal kakek saya orang sini. Terus saya rasa, Amuraso, organisasi atau perkumpulan ibu-ibu atau bundo-bundo atau mama-mama di Indonesia ini hanya ada di Sumatera Barat ini. Betul, Bundo Profesor? Betul. Tepuk tangan dong untuk Bundo Kanduang sedunia. Saya rasa nggak ada budaya di Indonesia khususnya seperti budaya Bundo Kanduang ini. Ibu, artinya apa? Ini udah mengikuti ajaran Islam. Ibumu, 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 baru bapakmu. Dan di Sumatera Barat, budaya kita, adat istiadat kita sangat memuliakan bundo, ibu, mama, mami, yang kita kenal dengan istilah Bundo Kanduang. Jadi ini sesuatu yang unik dan sangat luar biasa. Tidak banyak suku bangsa di dunia yang punya garis keturunan dari ibu atau matriarkat. Nah, tentunya keistimewaan ini harus dijaga, dipertahankan. Dan saya rasa belum banyak juga saudara-saudara kita di provinsi lain yang punya budaya berbeda dengan kita paham akan adanya Bundo Kanduang. Tapi dengan adanya perkumpulan Bundo Kandung di perwakilan di berbagai provinsi, hampir seluruhnya Bundo ya, udah banyak Bundo ya. Nah, inilah salah satu cara kita untuk memperkenalkan adat budaya, istiadat, kuliner, pariwisata Sumatera Barat ke saudara-saudara kita yang lain di seluruh Indonesia. Saya sepakat dengan Pak, Sumatera Barat makin maju ke depannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kongres Bundo Kanduang Sedunia tahun 2022 dengan tema penguatan jati diri perempuan Minangkabau dalam menghadapi tantangan zaman dengan resmi kami nyatakan dibuka. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan berkah dan sehatnya kepada kita dalam pengabdian kita kepada nusa bangsa dan negara. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat masih berkenan di depan, mohon izin Bapak. Dan selanjutnya pembukaan ini akan ditandai dengan pemukulan gong. Ya.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, boleh kita hitung mundur secara bersama-sama dimulai dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Silakan dipukulnya gol oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat. Bakal dibukanya Kongres Kuda Kandung sedunia tahun 2022 di Kabupaten Tanah Datar. Ya, semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan berjalan lancar hingga nanti. Dan tentunya amin, amin ya rabbal alamin.